Bayangkan pagi yang hening di sebuah desa kecil. Seorang kakek duduk di bangku kayu tua, menggenggam secangkir air hangat beraroma tajam namun menenangkan. Bukan teh, bukan kopi, tapi rebusan daun sereh. Ramuan sederhana yang telah menemaninya melewati usia senja tanpa keluhan berarti. Sebelum kita melanjutkan, coba tulis di kolom komentar, pernahkah Anda menggunakan daun sereh selain sebagai bumbu masak? Mungkin sebagai minuman atau obat tradisional? Mungkin terdengar biasa, tapi tahukah Anda, di balik aroma khas dan bentuknya yang ramping memanjang, daun sereh menyimpan kekuatan yang luar biasa untuk tubuh manusia, terutama bagi mereka yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Setiap hari tubuh kita menua, otot melemah, tekanan darah tidak lagi seimbang, sendi mulai nyeri, tidur tidak lagi nyenyak seperti dulu. Makanan yang dulu biasa saja, kini bisa menimbulkan gangguan. Tapi justru di saat seperti ini, alam punya caranya sendiri untuk membantu kita. Daun sereh yang selama ini hanya dianggap lengkap dalam masakan, ternyata memiliki manfaat tersembunyi yang layak kita gali lebih dalam. Tanaman ini bukan sekadar bumbu dapur. Di dunia pengobatan tradisional, daun sereh dikenal punya efek antiinflamasi, antibakteri, bahkan efek penenang alami. Tapi apa benar bisa berdampak besar bagi kesehatan lansia? Apa benar bisa membantu mengurangi nyeri, menenangkan saraf, hingga memperbaiki pencernaan? Disinilah kita akan menggali lebih dalam, bukan sekadar dari mitos atau cerita turun-temurun, tapi dari fakta dan pengalaman nyata. Mengapa penting bagi Anda yang kini telah memasuki masa-masa emas kehidupan untuk mengetahui rahasia ini? Karena terkadang kita tidak butuh suplemen mahal atau obat kimia berlebihan. Cukup kembali ke dapur, melihat ke arah tanaman sederhana yang sudah tumbuh bersama budaya kita, dan memanfaatkannya dengan bijak. Bayangkan jika hanya dengan satu kebiasaan kecil, meminum rebusan daun sereh setiap pagi, Anda bisa mengurangi keluhan pegal, mengontrol tekanan darah, dan tidur lebih nyenyak di malam hari. Bukankah itu sebuah harapan baru? Dan yang paling menarik, semua ini bisa dilakukan tanpa perlu keluar rumah, tanpa biaya mahal, cukup dengan pengetahuan yang tepat. Mari kita bahas 7 fakta mengejutkan tentang daun sereh yang bisa mengubah kualitas hidup Anda di usia senja. 1. Kandungan kaya dalam daun sereh yang mendukung tubuh lansia. Ketika kita bicara soal kekuatan alami dari daun sereh, itu bukan cuma soal aromanya yang khas atau hangatnya rasa saat direbus. Tapi lebih dari itu, ada zat-zat aktif di dalamnya yang secara ilmiah terbukti memberikan dampak positif, terutama untuk tubuh manusia yang sudah memasuki fase penuaan. Salah satu kandungan utama yang paling dikenal dari sereh adalah citral. Zat ini punya sifat antioksidan yang kuat, yang artinya mampu melawan radikal bebas, musuh utama yang mempercepat proses penuaan di dalam tubuh kita. Tapi tidak berhenti di situ. Di balik lembaran daun yang sederhana itu juga tersembunyi zat geraniol dan limonene, 2 senyawa alami yang punya efek antimikroba dan antiinflamasi. Ini penting banget, karena di usia 60-an ke atas, tubuh kita cenderung lebih rentan terhadap infeksi dan peradangan. Maka dukungan dari tumbuhan alami seperti sereh ini bisa jadi tameng yang tak terlihat tapi bekerja secara perlahan dan konstan. Bayangkan tubuh kita seperti mesin tua yang sudah bekerja puluhan tahun. Kalau tidak diberi pelumas yang pas, bagian-bagian dalamnya akan cepat aus. Nah, kandungan dalam daun sereh ini ibarat pelumas alami yang membantu tubuh tetap berjalan lebih stabil, terutama sistem pencernaan dan peredaran darah. 2 bagian penting yang seringkali melemah seiring usia bertambah. Satu lagi yang menarik adalah keberadaan senyawa flavonoid dalam sereh. Flavonoid ini dikenal luas sebagai pelindung pembuluh darah. Ia membantu menjaga elastisitas dinding arteri, mengurangi risiko penyumbatan, dan mengontrol tekanan darah secara alami. Ini kabar baik bagi para lansia yang sering merasa pusing atau mudah lelah karena tekanan darah tak stabil. Dalam jangka panjang, konsumsi sereh yang rutin bisa membantu tubuh menjaga sirkulasi tetap lancar, tanpa harus bergantung penuh pada obat-obatan kimia. Lebih jauh lagi, dalam setiap helai daun sereh juga tersimpan mineral penting seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Kalium menjaga detak jantung tetap normal dan tekanan darah tetap stabil. Magnesium membantu mengendurkan otot dan menenangkan sistem saraf. Zat besi tentu saja penting untuk menjaga energi dan mencegah anemia, kondisi yang sering menimpa lansia. Dan karena semua ini berasal dari sumber alami, tubuh kita lebih mudah menyerapnya tanpa membebani ginjal atau liver. Menariknya, daun sereh juga punya kandungan vitamin A dan vitamin C dalam kadar cukup.
Vitamin A membantu memperkuat penglihatan yang mulai kabur di usia senja. Sementara vitamin C memperkuat sistem imun dan mempercepat penyembuhan luka kecil atau memar, yang biasanya lebih lambat sembuh di usia tua. Kombinasi kandungan ini menjadikan daun serai bukan sekadar pelengkap rasa, tapi sumber daya alam yang fungsional. Apa yang membuat semua zat ini istimewa adalah cara kerjanya yang perlahan namun menyeluruh. Daun serai tidak memberikan efek drastis seperti obat, tapi justru bekerja dengan lembut, menyentuh sistem tubuh satu persatu. Ini yang menjadikannya sangat cocok untuk lansia yang tubuhnya lebih sensitif terhadap bahan kimia keras. Dengan rutin mengonsumsi rebusan serai atau menjadikannya bagian dari rutinitas harian, manfaat yang terasa tidak hanya dari luar tapi sampai ke bagian dalam tubuh yang terdalam. 2. Daun serai dan kemampuannya menstabilkan tekanan darah. Salah satu manfaat paling nyata dari kandungan daun serai ini adalah kemampuannya menstabilkan tekanan darah. Sebuah masalah yang sangat umum di usia lansia dan kadang sulit diatur tanpa intervensi medis. Tubuh yang menua mengalami banyak perubahan, dan salah satu yang paling mencolok adalah sistem sirkulasi darah yang mulai tidak stabil. Banyak orang di usia 60 tahun ke atas mulai akrab dengan istilah seperti hipertensi atau tekanan darah tinggi. Bahkan ada yang harus minum obat setiap hari hanya untuk menjaga tekanan darah tetap normal. Tapi tahukah bahwa daun serai yang kita bahas kandungannya di bagian sebelumnya ternyata punya peran penting dalam membantu menstabilkan tekanan darah tanpa efek samping berat? Citral dan flavonoid dalam daun serai bekerja sebagai vasodilator alami, artinya mampu membantu melebarkan pembuluh darah. Pembuluh darah yang melebar akan memudahkan darah mengalir lebih lancar, sehingga jantung tidak perlu bekerja terlalu keras. Inilah kunci utama mengapa konsumsi rutin daun serai bisa membantu menurunkan tekanan darah secara perlahan namun stabil. Bukan efek sesaat, tapi pendekatan jangka panjang yang sesuai dengan karakter tubuh lansia. Selain itu, kandungan kalium dalam daun serai juga mendukung proses ini. Kalium merupakan mineral yang berperan menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh. Ketika natrium, garam, terlalu tinggi, tekanan darah akan ikut naik. Maka dari itu, asupan kalium yang cukup akan membantu mengurangi dampak negatif dari natrium dan mengatur tekanan darah ke level yang lebih normal. 1 gelas rebusan daun serai setiap pagi bisa menjadi pelindung sederhana tapi efektif dari risiko tekanan darah melonjak. Banyak orang mengira bahwa menurunkan tekanan darah hanya bisa dilakukan lewat obat dokter. Tapi ternyata pendekatan alami seperti konsumsi serai juga bisa menjadi pelengkap yang sangat berharga. Bahkan dalam beberapa studi kecil disebutkan bahwa daun serai memiliki efek diuretik ringan. Artinya, bisa membantu tubuh membuang kelebihan cairan dan garam lewat urin. Ini efek yang sama seperti obat penurun darah tinggi jenis diuretik, tapi tentu dengan dampak yang jauh lebih lembut bagi tubuh. Di desa-desa tempat pengobatan tradisional masih kental, para tetua punya kebiasaan menyeduh daun serai dan meminumnya saat merasa pusing atau jantung berdebar. Mereka mungkin tidak tahu istilah ilmiah seperti vasodilator atau diuretik, tapi tubuh mereka merespons dengan baik. Ini membuktikan bahwa warisan nenek moyang kita ternyata menyimpan banyak kebenaran, hanya saja belum banyak didokumentasikan secara modern. Menariknya, efek daun serai terhadap tekanan darah tidak hanya bersifat fisik, tapi juga menyentuh sisi emosional. Kandungan aromatiknya punya efek menenangkan sistem saraf, yang pada gilirannya menurunkan hormon stres seperti kortisol. Saat stres menurun, detak jantung pun menjadi lebih teratur. Tekanan darah ikut turun. Kombinasi efek fisiologis dan psikologis inilah yang menjadikan daun serai lebih unggul dibandingkan hanya bergantung pada obat semata. Namun tentu penting untuk diingat, daun serai bukan pengganti obat hipertensi. Ia adalah pelengkap alami, sahabat bagi tubuh yang ingin sembuh dengan cara yang lembut. 3. Daun serai untuk menenangkan sistem pencernaan lansia. Saat tekanan darah mulai terkendali, banyak lansia merasakan tubuh jadi lebih tenang. Tapi ketenangan itu kadang langsung diganggu oleh masalah klasik, pencernaan yang enggak karuan, perut kembung, begah, sulit buang angin, atau bahkan sembelit yang bikin duduk pun jadi enggak nyaman. Apalagi setelah makan, bukannya kenyang nikmat, malah merasa sesak atau enggak enak badan. Kondisi ini jadi keluhan yang sering sekali muncul di usia 60-an ke atas, dan sering disepelekan karena dianggap wajar seiring bertambahnya umur. Padahal gangguan pencernaan ini bisa mengganggu kualitas hidup lansia secara keseluruhan. Nah, disinilah daun serai kembali menunjukkan kekuatannya. Kandungan citral dan geraniol yang sebelumnya kita bahas ternyata punya peran luar biasa dalam menenangkan sistem pencernaan. Daun serai bekerja sebagai karminatif alami,
yaitu zat yang bisa membantu mengurangi gas berlebih di dalam perut. Jadi buat Anda yang sering merasa perut penuh angin atau kembung tanpa sebab yang jelas, secangkir rebusan serai bisa bantu mengeluarkan gas tersebut secara alami, tanpa efek mules atau kram perut seperti obat pencahar. Tidak hanya itu, serai juga mengandung senyawa alami yang dapat menstimulasi enzim pencernaan. Ini artinya makanan yang masuk ke dalam tubuh bisa dicerna lebih cepat dan efisien. Enzim yang cukup akan memecah karbohidrat, lemak, dan protein dengan lebih sempurna, mengurangi beban kerja lambung dan usus. Dan ketika proses ini berjalan lancar, maka rasa begah, mual, atau nyeri di ulu hati juga bisa ikut berkurang secara signifikan. Di banyak keluarga tradisional Indonesia, air rebusan serai sering diberikan kepada anggota keluarga yang baru saja sembuh dari sakit. Bukan tanpa alasan, ramuan ini dipercaya bisa menghangatkan perut, merangsang nafsu makan, dan memperlancar buang air besar. Semua efek ini sangat dibutuhkan oleh lansia yang kerap kehilangan selera makan karena pencernaan yang tidak nyaman. Apalagi ketika lansia sudah mulai memilih-milih makanan karena takut sakit perut, maka daun serai bisa jadi solusi yang lembut, alami, dan menenangkan. Selain membantu kerja lambung dan usus, daun serai juga punya efek antimikroba yang bisa membantu melawan bakteri jahat di saluran pencernaan. Bakteri seperti Helicobacter pylori, yang sering dikaitkan dengan tukak lambung, bisa ditekan pertumbuhannya oleh kandungan dalam serai. Ini tentu menjadi nilai tambah yang sangat besar, terutama bagi Anda yang punya riwayat MA atau lambung sensitif. Bahkan dari sisi sistem ekskresi, daun serai membantu merangsang ginjal agar lebih aktif mengeluarkan racun lewat urin. Ini memberi efek detoks ringan yang sangat bermanfaat untuk lansia, karena metabolisme tubuh sudah tidak secepat dulu. Racun-racun yang menumpuk akibat makanan tidak sehat, konsumsi obat-obatan rutin, atau polusi, bisa lebih cepat dikeluarkan, sehingga tubuh terasa lebih ringan dan bersih dari dalam. Aroma khas dari daun serai juga punya efek langsung pada sistem saraf pencernaan. Ketika tubuh mencium aroma segar dari daun serai yang direbus, sistem parasimpatis, yang mengatur relaksasi dan pencernaan, ikut aktif. Hasilnya, perut jadi lebih siap mencerna, otot usus jadi lebih santai, dan pergerakan makanan di dalamnya jadi lebih lancar. Efek ini mungkin terdengar sederhana, tapi sangat terasa, terutama saat kondisi perut sedang tidak enak. Namun meskipun manfaatnya sangat banyak, tetap perlu diingat bahwa konsumsi serai harus dilakukan dengan takaran wajar. Jika dikonsumsi terlalu banyak atau terlalu pekat, bisa memberikan efek panas di lambung. Terutama untuk lansia yang punya riwayat asam lambung tinggi, maka yang terbaik adalah membuat rebusan serai yang ringan, tidak terlalu kental, dan tidak dicampur pemanis atau bahan lain yang memperberat kerja lambung. 4. Daun serai sebagai pereda nyeri sendi dan otot. Ketika perut sudah lebih nyaman dan tubuh terasa lebih ringan, biasanya semangat lansia untuk bergerak perlahan mulai tumbuh kembali. Tapi masalah lain sering muncul saat kaki mulai dilangkahkan. Rasa ngilu yang menyengat di lutut, pinggang yang nyeri saat berdiri lama, atau jari-jari yang kaku dan sulit digerakkan di pagi hari. Semua itu bisa jadi pertanda adanya peradangan di persendian. Dan bagi lansia, ini bukan hal sepele. Aktivitas harian bisa terganggu hanya karena satu sendi terasa sakit saat berjalan atau duduk. Inilah titik di mana daun serai kembali menunjukkan potensinya. Tidak hanya sekedar memberi rasa hangat di perut, tapi juga menyentuh sistem muskuloskeletal, otot dan tulang. Kandungan antiinflamasi alami dalam serai, terutama citral dan eugenol, memberikan efek menenangkan pada sendi yang mengalami pembengkakan atau radang ringan. Ini sangat relevan untuk kondisi seperti osteoartritis atau rematik ringan yang sering dialami oleh orang di atas usia 60 tahun. Zat aktif dalam serai bekerja dengan cara menghambat enzim pemicu peradangan. Mirip seperti cara kerja obat antiinflamasi nonsteroid, OAINS, yang biasa diresepkan dokter. Tapi bedanya, daun serai tidak memberikan efek samping keras seperti sakit lambung, pusing, atau tekanan pada ginjal. Justru karena efeknya yang alami dan perlahan, serai bisa jadi teman harian untuk menjaga sendi tetap tenang tanpa mengganggu sistem tubuh lainnya. Bukan cuma lewat rebusan yang diminum, penggunaan luar daun serai juga sangat efektif untuk mengatasi nyeri sendi. Di beberapa daerah, daun serai yang ditumbuk dan dicampur sedikit minyak kelapa digunakan sebagai baluran alami di bagian tubuh yang nyeri. Campuran ini dipijatkan perlahan ke lutut, bahu, atau pinggang. Hangatnya meresap ke dalam, dan perlahan mengurangi rasa sakit. Banyak lansia di pedesaan yang merasa lebih lega setelah menggunakan baluran ini sebelum tidur atau setelah beraktivitas.
Efek hangat yang diberikan sereh tidak sekadar memberikan rasa nyaman di permukaan kulit. Panas ringan tersebut membantu melancarkan peredaran darah lokal di area yang nyeri, sehingga membantu proses pemulihan. Ketika darah mengalir lebih baik ke sendi yang kaku, oksigen dan nutrisi pun bisa masuk lebih lancar ke jaringan yang rusak atau lelah. Hasilnya, proses regenerasi berjalan lebih baik dan nyeri berkurang secara alami. Manfaat lain yang tak kalah penting adalah kemampuan sereh dalam mengurangi stres otot. Banyak nyeri pada sendi bukan berasal dari sendinya sendiri, tapi dari otot di sekitarnya yang tegang atau kaku. Nah, kandungan minyak atsiri dalam daun sereh punya efek relaksasi yang langsung bekerja pada otot. Ketika otot sekitar sendi menjadi lebih lentur, otomatis rasa nyeri yang dirasakan juga ikut mereda. Dan jangan lupa, banyak nyeri yang dialami lansia terjadi karena penumpukan racun metabolik seperti asam urat. Nah, efek diuretik lembut dari daun sereh yang sudah kita singgung sebelumnya membantu mengeluarkan zat-zat ini lewat urin. Jadi ketika tubuh lebih bersih dari dalam, risiko nyeri sendi akibat asam urat pun bisa ditekan. Beberapa lansia juga melaporkan bahwa setelah rutin mengonsumsi rebusan sereh dan menggunakannya sebagai kompres hangat di bagian tubuh yang nyeri, mereka bisa tidur lebih nyenyak dan bangun pagi tanpa rasa sakit yang sebelumnya selalu datang. Ini bukan kebetulan. Semua efek itu memang saling berkaitan. Tubuh yang lebih bersih, otot yang lebih rileks, sendi yang lebih lentur, dan pikiran yang lebih tenang. Namun seperti biasa, kuncinya adalah konsistensi dan takaran yang tepat. Daun sereh bukan sulap yang sekali pakai langsung sembuh total. Tapi dengan rutinitas yang teratur dan bijak, manfaatnya akan terasa dari hari ke hari. Mulailah dari kecil. 1 cangkir air rebusan sereh per hari, atau kompres hangat 2 kali seminggu. Rasakan reaksi tubuh, dan beri waktu untuk tubuh menyerap kebaikan alami ini. 5 daun sereh sebagai penenang dan penjaga kualitas tidur. Saat nyeri sendi mulai mereda dan tubuh tidak lagi terasa berat untuk bergerak, satu kebutuhan dasar lain mulai terasa penting, tidur yang nyenyak. Sayangnya, di usia lanjut, tidur sering menjadi tantangan besar. Banyak yang mengeluhkan sulit tidur di malam hari, sering terbangun tengah malam, atau merasa tidak segar meskipun sudah berbaring selama berjam-jam. Dan masalah ini bukan sekadar soal kelelahan fisik, tapi berkaitan erat dengan kondisi sistem saraf yang mulai kehilangan ritme alaminya. Dalam konteks ini, daun sereh bukan hanya sekedar ramuan dapur, tapi bisa menjadi penenang alami yang sangat berguna. Aroma khas dari daun sereh yang berasal dari minyak atsiri seperti citral dan myrcene punya kemampuan menstimulasi saraf otak bagian limbik, bagian otak yang mengatur emosi dan siklus tidur. Ketika aroma ini dihirup, tubuh secara otomatis merespons dengan menurunkan ketegangan, memperlambat detak jantung, dan memicu rasa rileks. Efek ini mirip seperti teknik relaksasi atau meditasi ringan, tapi bekerja lewat jalur penciuman yang langsung menuju pusat pengendali suasana hati. Bagi lansia yang sering merasa cemas, khawatir berlebihan, atau susah menenangkan pikiran sebelum tidur, rebusan daun sereh hangat bisa menjadi ritual sederhana yang efektif. Minuman ini tidak hanya menghangatkan tubuh dari dalam, tapi juga menenangkan sistem saraf parasimpatis, sehingga otot-otot yang tadinya tegang perlahan mengendur, dan pikiran pun jadi lebih ringan. Efek ini tidak langsung membuat tertidur seperti obat tidur, tapi justru memperbaiki kualitas tidur secara perlahan namun alami. Bahkan lebih dari sekadar diminum, daun sereh juga bisa digunakan dalam bentuk aroma. Di banyak praktik pengobatan tradisional maupun modern, minyak atsiri dari sereh digunakan dalam diffuser atau dicampur ke dalam air mandi hangat untuk memberikan efek menenangkan. Lansia yang mandi dengan air rendaman sereh di sore hari seringkali melaporkan perasaan yang lebih tenang, tubuh terasa ringan, dan pikiran tidak lagi gaduh menjelang malam. Ini bukan sugesti, tapi karena memang tubuh merespons aroma alami sebagai sinyal untuk masuk ke mode istirahat. Yang menarik, efek menenangkan ini juga berdampak ke tekanan darah dan irama jantung, yang secara alami akan menurun saat tubuh siap tidur. Ketika sistem saraf sudah tenang, jantung berdetak lebih lambat, dan sirkulasi darah lebih stabil. Hal ini memberi ruang bagi otak untuk memasuki fase tidur dalam yang berkualitas. Dan inilah yang dibutuhkan oleh lansia. Bukan hanya durasi tidur yang panjang, tapi kualitas tidur yang betul-betul memulihkan tubuh. Kualitas tidur yang baik akan membawa efek berantai. Saat bangun pagi, tubuh terasa lebih bugar, pikiran lebih jernih, dan suasana hati pun lebih positif. Lansia yang tidur nyenyak akan lebih semangat beraktivitas, lebih sabar menghadapi tantangan harian, dan tentu saja lebih kecil kemungkinan mengalami stres berlebihan.
Daun sereh yang terlihat sederhana ternyata bisa menyentuh sisi paling dalam dari keseimbangan hidup lansia, ketenangan. Efek ini tidak berhenti pada malam hari saja. Lansia yang terbiasa mengawali pagi dengan aroma sereh, atau mengakhiri sore dengan rebusan hangatnya akan membawa energi tenang sepanjang hari. Ini yang disebut sebagai efek penyeimbang ritme hidup. Sesuatu yang jarang disadari, tapi sangat berdampak bagi tubuh yang menua dan butuh kestabilan. 6 daun sereh untuk proses detoksifikasi tubuh lansia. Setelah tubuh mendapatkan istirahat yang cukup, sistem di dalamnya mulai aktif kembali. Dan momen inilah yang paling tepat untuk berbicara soal proses penting berikutnya. Detoksifikasi. Ya, membersihkan racun dari dalam tubuh, bukan lewat program mahal atau obat kimia yang keras, tapi melalui proses alami yang bisa dibantu dengan satu bahan sederhana, daun sereh. Di usia 60 tahun ke atas, organ-organ pembersih dalam tubuh seperti hati dan ginjal tidak lagi bekerja secepat saat muda. Proses pembuangan racun jadi lebih lambat. Akibatnya, racun dari makanan, sisa obat-obatan, hingga paparan lingkungan bisa menumpuk dan mempengaruhi kesehatan secara menyeluruh. Hal ini bisa terlihat dari mudah lelah, kulit kusam, sampai suasana hati yang tidak stabil. Maka detoksifikasi secara rutin menjadi sangat penting bagi lansia. Daun sereh mengandung senyawa alami yang bekerja sebagai diuretik ringan. Artinya, ia membantu tubuh membuang cairan berlebih beserta zat-zat limbah lewat urin. Ini proses yang terlihat sepele, tapi sebenarnya sangat vital untuk membersihkan darah dan menjaga kestabilan fungsi ginjal. Semakin lancar proses pengeluaran racun, semakin sehat dan seimbang metabolisme tubuh kita. Tidak berhenti di situ, daun sereh juga mengandung antioksidan kuat yang membantu kerja hati, organ utama dalam menyaring dan memproses racun. Kandungan flavonoid dan polifenol dalam sereh membantu meringankan beban hati dengan melawan radikal bebas yang bisa merusak sel hati. Ini penting untuk lansia yang sehari-harinya mengonsumsi obat atau suplemen, karena hati sering bekerja keras memproses zat-zat tersebut. Dengan bantuan sereh, proses ini jadi lebih ringan, dan hati pun bisa tetap prima di usia lanjut. Salah satu racun diam-diam yang sering menumpuk di tubuh lansia adalah kolesterol jahat, atau LDL. Kolesterol tinggi tidak hanya membahayakan jantung, tapi juga mempersempit pembuluh darah, membuat otak sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu stroke jika dibiarkan. Nah, daun sereh punya peran penting di sini. Senyawa citral dalam sereh membantu menurunkan kadar LDL secara perlahan, sambil meningkatkan kolesterol baik, HDL. Ini memberi keseimbangan yang sangat dibutuhkan untuk sirkulasi darah yang sehat. Proses ini tidak terasa dalam satu malam, tapi jika dilakukan rutin, misalnya dengan mengonsumsi rebusan sereh 2-3 kali seminggu, hasilnya mulai terasa. Tubuh terasa lebih ringan, napas lebih lega, dan tekanan di kepala atau dada yang biasanya hadir karena sirkulasi buruk akan berkurang. Selain membantu mengatur kolesterol, efek detoks dari daun sereh juga membawa manfaat lain, menurunkan kadar trigliserida dan membantu tubuh memecah lemak yang tidak dibutuhkan. Ini sangat relevan bagi Anda yang mengalami perut buncit, kelebihan berat badan, atau merasa metabolisme tubuh melambat drastis. Dengan meningkatkan pengeluaran cairan dan mempercepat pembakaran lemak, tubuh akan lebih seimbang, dan peredaran darah jadi jauh lebih lancar. Sereh juga membantu menurunkan peradangan kronis yang sering jadi pemicu penyakit degeneratif. Ketika tubuh bersih dari racun dan peradangan ditekan, organ-organ pun bisa bekerja dengan kapasitas terbaiknya. Hasilnya, lansia jadi lebih bugar, pikiran lebih jernih, dan risiko penyakit kronis bisa ditekan secara alami. Menariknya, proses detoks ini juga berdampak pada kulit dan wajah. Banyak lansia yang merasa kulit mereka jadi lebih cerah, jerawat berkurang, dan mata terlihat lebih segar setelah rutin mengonsumsi sereh. Ini karena tubuh yang bersih dari dalam akan memancarkan kesehatan lewat luar. Bahkan dalam dunia herbal, sereh juga digunakan sebagai air cuci wajah untuk mengatasi infeksi kulit ringan atau jerawat kecil. Namun seperti manfaat lain, proses ini hanya akan bekerja maksimal kalau dilakukan dengan kebiasaan yang konsisten dan takaran yang pas. Jangan konsumsi rebusan sereh berlebihan setiap hari, cukup beberapa kali seminggu. Pastikan tubuh diberi waktu untuk menyerap manfaatnya, dan tetap cukup minum air putih agar proses pembuangan berjalan lancar. 7 cara praktis memanfaatkan daun sereh dalam rutinitas harian. Setelah tahu manfaat dan potensi risikonya, pertanyaan berikutnya pasti muncul. Bagaimana cara pakainya yang aman dan efektif? Nah, disinilah peran penting kebiasaan harian.
Daun sereh bukan bahan mahal. Dia tumbuh di pekarangan, ada di pasar tradisional, dan bahkan sering nongkrong di pojok kulkas. Tapi meskipun gampang didapat, tetap perlu tahu cara pengolahan yang tepat, biar semua manfaatnya bisa bekerja maksimal, khususnya buat Anda yang sudah lansia. Yang paling umum tentu saja adalah rebusan daun sereh. Ini cara paling sederhana dan banyak dilakukan. Ambil satu batang daun sereh segar, cuci bersih, lalu geprek ringan batangnya agar aromanya keluar. Masukkan ke dalam panci berisi 2 gelas air bersih. Lalu rebus sampai air tersisa sekitar 1 gelas. Setelah hangat, bisa langsung diminum. Waktu terbaik adalah pagi hari sebelum makan, atau malam sebelum tidur. Tapi ingat, jangan terlalu sering atau terlalu pekat. Cukup 2-3 kali seminggu supaya tubuh tetap nyaman dan tidak terbebani. Untuk yang punya lambung sensitif, ada trik kecil. Campur air rebusan sereh dengan sedikit madu, atau tambahkan irisan jahe. Ini membantu menetralkan rasa tajamnya dan menjaga perut tetap hangat tanpa perih. Jangan tambahkan gula pasir atau susu kental manis, karena malah merusak manfaat utamanya. Yang kita cari di sini adalah efek alami, bukan rasa manis buatan. Selain diminum, kompres hangat sereh juga bisa jadi cara ampuh buat mengatasi nyeri sendi atau otot kaku. Caranya gampang. Rebus beberapa batang sereh dalam 1 liter air. Biarkan sampai hangat, suam-suam kuku. Lalu celupkan handuk kecil ke dalam air rebusan itu. Peras sedikit. Lalu tempelkan ke area tubuh yang terasa nyeri, misalnya lutut, punggung bawah, atau leher. Lakukan 15 menit sambil rileks, duduk atau berbaring. Rasa hangat dan aroma sereh akan memberi efek ganda. Fisik tenang, pikiran ikut adem. Untuk manfaat aroma, Anda juga bisa mencoba uap sereh. Caranya, rebus beberapa batang sereh dalam air. Lalu saat air masih mengepul, dekatkan wajah, sekitar 30 cm dari uapnya. Tarik napas dalam-dalam, perlahan, lewat hidung. Jangan terlalu dekat biar nggak kepanasan. Lakukan ini selama 10 menit. Cara ini sangat membantu buat lansia yang sering merasa gelisah, sulit tidur, atau punya masalah sinus ringan. Efeknya langsung terasa di kepala, lega, ringan, dan lebih tenang. Kalau punya minyak kelapa atau minyak zaitun di rumah, Anda bisa juga bikin minyak oles alami. Ambil beberapa batang sereh, iris tipis, lalu rendam di dalam minyak zaitun selama 2-3 hari dalam botol kaca bersih. Setelah itu saring, dan minyak siap dipakai untuk pijat ringan di kaki, betis, atau bahu. Ini cocok banget buat lansia yang habis jalan jauh, duduk terlalu lama, atau merasa pegal-pegal saat bangun tidur. Dan kalau ingin sedikit sentuhan kuliner, daun sereh juga bisa jadi bahan campuran masakan. Tambahkan ke dalam sup sayur bening atau nasi liwet. Tidak hanya memperkaya aroma dan rasa, tapi juga memberikan efek antibakteri alami yang bantu menjaga makanan tetap segar. Bahkan beberapa orang menambahkan sedikit sereh ke dalam air rendaman beras untuk menghasilkan nasi yang lebih wangi dan mudah dicerna. Yang terpenting dari semua cara ini adalah konsistensi dan pengamatan terhadap respon tubuh. Tidak perlu buru-buru melihat hasil. Daun sereh bekerja dengan cara alami, pelan tapi pasti. Maka nikmati prosesnya. Rasakan setiap perubahan kecil, seperti tidur yang mulai lebih nyenyak, perut yang jarang kembung, atau badan yang terasa enteng bangun pagi. Itu semua tanda bahwa tubuh mulai menyatu dengan ritme alami yang dibantu oleh tanaman ini. Ingat juga, semua bahan alami akan bekerja jauh lebih optimal jika dikombinasikan dengan gaya hidup sehat. Banyak minum air putih, kurangi gorengan, jalan kaki pagi, dan hindari stres. Daun sereh bukan obat ajaib yang bisa memperbaiki semuanya sendirian, tapi dia bisa jadi teman yang setia mendampingi proses perbaikan tubuh yang perlahan tapi kuat. Setelah semua manfaat dijabarkan, dari kandungan alami, efek ketekanan darah, sistem pencernaan, sendi, tidur, hingga cara praktis penggunaannya, satu kesimpulan jadi makin jelas. Daun sereh bukan hanya sekedar pelengkap dapur. Ia adalah anugerah sederhana yang sering terlewatkan. Dan lebih dari itu, ia bisa menjadi sahabat baru di usia senja, membantu tubuh agar tetap kuat, pikiran tetap tenang, dan hari-hari berjalan lebih ringan. Namun semua yang telah disampaikan bukan sekadar informasi. Ini adalah ajakan. Ajakan untuk kembali percaya pada kekuatan kecil yang berasal dari alam, yang bekerja tanpa paksaan,
yang menyentuh tubuh kita dengan cara lembut tapi nyata. Di usia yang sudah tidak lagi muda, seringkali kita merasa segalanya harus diserahkan pada obat, dokter, dan alat medis. Padahal, tubuh punya caranya sendiri untuk memulihkan diri, jika kita memberinya dukungan yang tepat. Rebusan hangat di pagi hari, aroma yang menyebar di kamar, kompres sederhana di lutut yang nyeri, semuanya bisa menjadi ritual kecil yang bermakna besar. Karena yang dibutuhkan tubuh lansia bukan hanya penanganan, tapi juga perhatian. Dan perhatian itu bisa dimulai dari diri sendiri, dari dapur rumah kita sendiri, dari sebatang sereh yang kita pilih dengan penuh niat. Bagi Anda yang sudah melewati 6 dekade hidup, ini adalah masa yang luar biasa. Waktu di mana kita tak lagi berlomba-lomba, tapi justru sedang menyempurnakan hidup. Dan dalam proses ini, tubuh kita perlu diajak berdamai. Kita mungkin tidak bisa kembali muda, tapi kita bisa menjadi sehat di masa tua, menjadi ringan saat melangkah, dan tetap bertenaga untuk menikmati waktu bersama cucu, keluarga, dan orang-orang tercinta. Karena sehat bukan cuma soal bebas dari penyakit. Sehat adalah ketika kita bisa tersenyum di pagi hari, bisa tidur nyenyak tanpa gangguan, bisa makan tanpa rasa begah, bisa berjalan tanpa nyeri, dan bisa menikmati secangkir minuman hangat sambil bersyukur masih diberi umur. Dan jika daun sereh bisa membantu mewujudkan semua itu, maka tak ada alasan untuk tidak mulai mencoba. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, berikan like dan bagikan ke keluarga atau teman yang mungkin juga perlu mengetahui manfaat daun sereh ini. Tuliskan juga di kolom komentar, apakah Anda pernah menggunakan daun sereh untuk kesehatan? Bagaimana pengalaman Anda? Kami di Sehat dalam 2 minggu selalu berusaha memberikan informasi kesehatan yang berguna, terutama untuk para lansia. Pastikan Anda sudah subscribe agar tidak ketinggalan video-video informatif lainnya. Tidak perlu menunggu sakit untuk berubah. Justru saat tubuh masih bisa diajak kompromi, saat itulah waktu paling tepat untuk membuat kebiasaan baru. Kebiasaan kecil, konsisten, penuh makna. Dan disitulah letak kekuatannya. Karena kesehatan tidak dibangun dalam sehari, ia tumbuh pelan setiap kali kita memilih yang baik untuk tubuh dan pikiran. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu.